Teman-teman kemarin ada yang request untuk apa ini review as rodanya. Kemarin sudah kita videokan ya untuk as roda dari Canter Euro 4 ini. Nah ini yang saya tegaskan lagi bahwa dari ATPM untuk mesin Euro 4 ini itu distandarkan wajib minimal itu pertalite ya. Jadi kandungan sulfurnya sangat kecil sekali sehingga nanti untuk mesin diesel komersial seperti ini itu awet. Nah dari pabrik yang mengharuskan untuk pertalite itu salah satu syarat agar waranti atau dari garansi mesin itu sendiri bisa aktif. Karena nanti jika tidak menggunakan bahan bakar yang direkomendasikan sama ATPM, kemungkinan garansi mesinnya akan gugur ya teman-teman. Mungkin juga tidak hanya di Mitsubishi saja, di KTB Fuso di truk Canter seperti ini, tapi juga di ATPM lain pun sama. Nah, namun jika nanti Anda menggunakan biosolar, karena sudah banyak mobil di jalan Canter ini Euro 4, sudah diisi solar juga, sudah bisa jalan ya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan selain selalu merawat dari filter solarnya dan juga dari tangkinya, ya itu yang perlu dilakukan biar bahan bakarnya itu bersih ya. Itu bisa menggunakan tambahan triple filter solar ya teman-teman ya. Jadi yang ini kan namanya itu water separator ya, filter water separator. Dia memisahkan kotoran dan juga memisahkan air. Nah, di sini nanti di bawah jika ada airnya dia akan terlihat ya teman-teman. Ini juga ada apa ini? Untuk pembuangan air yang bagian bawah ini. Nah, kalau yang ini itu filter utama. Nah, saran saya untuk Anda nanti yang pemilik atau mau beli truk Canter Euro 4 ini, sebaiknya sebelum masuk ke water separator ini itu dikasih water separator lagi. Yang biasanya water separator Canter Euro 2 yang di sebelah kanan ya, depan tangki teman-teman, itu bisa dipasangkan di situ. Itu juga ada dudukannya, tinggal PNP, beli yang genuine saja di dealer resmi, kemudian pasang ya. Jadi yang selang sebelum masuk ke water separator yang sini, dia masuk dulu water separator yang sana. Jadi di sana disaring, kemudian di sini juga disaring, kemudian baru masuk filter utama, baru masuk ke dalam sistem common rail, terutama di supply pump ini. Kemarin juga kita sudah bahas mengenai supply pump, kemudian rail dan juga injektornya ya teman-teman ya. Karena memang kalau dia menggunakan biosolar tetap bisa jalan, tetap bisa hidup, tetap bisa normal mesinnya, tapi yang dikhawatirkan itu nanti terutama adalah kandungan sulfurnya. Banyak kotoran-kotoran yang masuk ke supply pump ya. Oli juga sebagai pelumas dan solar itu sendiri juga sebagai pelumas ya, yang perlu Anda ketahui teman-teman. Jadi solarnya di sini yang ada di supply pump itu juga sebagai pelumas. Nah, jika kandungan solarnya itu jelek, pelumasnya juga akan menjadi jelek, akhirnya di supply pump ini ada kotoran, akan timbul aus. Jika timbul aus, lama-lama dia tekanannya di supply pump akan berkurang, yang ke rail juga berkurang, di nozzle pun akan berkurang. Bisa menyebabkan satu, mesin susah hidup, yang pertama. Dua, tidak ada tenaga, dan bahkan saat diakselerasi itu mesinnya ginjal-ginjal atau pincang. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, selain di supply pump, itu juga nanti ketika kandungan solarnya naik ke terutama ke sini ya, injektor. Nah, injektornya kotor, akhirnya apa? Buntu ya, teman-teman. Di ujung injektor itu banyak kerak hitam menghitam. Dia akan buntu, akhirnya lubang yang di injektor itu ada 5 atau 6 yang seharusnya keluar semua dan bisa mengabut agar terjadi pembakaran. Dia yang keluar hanya 4 atau 5. Ya, ada salah satu yang buntu, akibatnya nanti saat snare dia ginjal-ginjal, saat diakselerasi dia akan berbet juga di mesin common rail ini. Nah, jadi ketika menggunakan bahan bakar biosolar ya, karena kandungannya itu memang di sini ya, di Indonesia itu memang benar kotor lah. Kuningnya itu memang apa ini ya, cepat merusak. Terutama nanti filternya sendiri itu yang cepat kotor. Jadi yang harus Anda lakukan tadi ya sudah saya infokan, pasang water separator lagi di sebelah kanan depan tangki yang seperti Euro 2. Kemudian bersihkan selalu filter ini ketiga-tiganya, 1, 2, dan yang akan dipasang 3.
setiap 5.000 km dibersihkan ya. Misalkan kotor langsung ganti, misalkan kotor langsung ganti, kotor langsung ganti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika sudah memang kotor itu sebaiknya diganti, karena ketika saringan filternya itu sudah tidak mampu menyaring dari biosolar, akhirnya kotoran masuk ke sistem common rail yang ada di diesel engine. Nah itu nanti fatal akibatnya, seperti mobil-mobil injektor pada yang buntu, kemudian yang rusak, dan yang lainnya akhirnya mesinnya berbet, pincang. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Selain dari penggunaan bahan bakar ya, meskipun pakai biosolar, tapi dari ATPM menganjurkan minimal Pertadek untuk klaim garansi mesin ya, terutama dari pabrikannya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan lagi ketika nanti menggunakan biosolar, karena biosolar itu hasil pembakarannya juga dia pasti ada yang apa ini ya, hitam-hitam itu ya, apa ini, jelaga-jelaganya. Di ruang bakarnya pun akan cepat kotor, kemudian yang nantinya akan masuk ke knalpot teman-teman. Nah, di sini knalpot ya. Ini. Nah, karena nanti sistem Euro 4 ini tuh ada namanya EGR, ini teman-teman, EGR sistem ya ini. Nah, dari gas buangnya yang dari knalpot itu akan sebagian dialirkan ke mesin, kemudian akan masuk ke intake manifold, akhirnya masuk ke ruang bakar dan akan dibakar lagi. Nah, ini terlihat, ini selangnya teman-teman. Selang dari EGR sistem yang dari mesin, dari knalpot masuk ke mesin lagi. Nah, karena ini kan pasti uapnya panas. Jika uap panas seperti ini, itu ada namanya EGR cooler ya. Jadi gas buang yang seharusnya dibuang knalpot ya, dibuang knalpot lewat knalpot itu, ada yang sebagian dibakar lagi di ruang bakar lewat EGR sistem ini. Nah, ini yang panas gas buangnya didinginkan sama EGR cooler. Nah, EGR cooler sendiri ini itu didinginkan menggunakan air radiator. Di sini terlihat, saya jelaskan. Nah, ini ada selang-selangnya. Selang-selang ini itu berhubungan semuanya dengan air radiator ya. Nah, ini kemudian masuk ke sini. Nah, ini ke air radiator. Jadi ketika nanti terjadi gas buang yang jelek ya, menghitam, pekat, asap cumi, nah, nanti akan dialirkan ke EGR sistem ini. Kemudian ada EGR motor. EGR motor ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran gas buang yang akan dialirkan ke sini. Ini masuk akhirnya ke intake manifold. Intake manifold dia masuk ke ruang bakar silinder 1, 2, 3, 4. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan menyebabkan rumah dari EGR sini ya teman-teman, itu akan cepat menghitam, cepat kotor. Nah, seperti ada bolotnya seperti itu. Jadi ketika nanti dibuka, pasti kita pegang dan diginiin, ini pasti ada hitam banyak sekali. Seperti mobil Pajero. Jadi ketika Pajero itu sudah menggunakan biosolar, jadi EGR sistemnya itu sangat kotor sekali. Apalagi mobilnya tidak dirawat. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi untuk perawatan mobil Canter Euro 4 ini agar nantinya awet gitu ya teman-teman. Nah, selain tadi biosolar, itu yang harus dilakukan adalah penggantian oli mesinnya. Nah, meskipun nanti oli mesin ini bisa kuat sampai 10.000 km penggantiannya secara berkala, maka sebaiknya ganti setiap 5.000 km ketika nanti Anda menggunakan biosolar. Seperti itu, biar nanti mesinnya lebih awet ya, lebih awet dan tahan lama. Akhirnya mesin Euro 4 ini milik Anda tidak cepat rusak dan juga tidak cepat rewel tentunya. Nah, itu salah satunya. Kapan-kapan kita akan bahas cara setel mesin atau cara rawat kendaraan truk Canter Euro 4 ini sehingga didapatkan kondisi mesin yang sangat bagus, ideal, awet, tahan lama ya teman-teman. Sehingga nantinya Anda tidak ragu jika memiliki mobil Canter Euro 4 ini, karena memang Canter yang Euro 2 sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak ada. Adanya itu Euro 4 seperti ini. Semoga bermanfaat informasi mengenai penggunaan bahan bakar tadi, terutama untuk mesin Canter Euro 4 menggunakan biodiesel.